Oke ya. Jadi lab trade malam hari ini saya mau bahas tentang kamera di Discord nggak muncul ya. Tadi Mbak Sandra jelasin teknik yang Reaper 2. Ini teknik legend ya, itu tuh teknik legend menggunakan strategi switching yang lossnya itu hampir jarang gitu ya. Bahkan bisa dihitung lah dalam 1 tahun gitu ya. Hitung jari gitu ya, dalam hitungan jari dalam 1 tahun. Kenapa? Karena memang tekniknya dibuat atau diriset mencari settingan yang memang gimana caranya lossnya itu minim gitu ya, cut loss atau stop lossnya itu minim. Artinya kan enaknya trading forex itu guys, kita ketika tersesat ya, misalkan gitu ya, kita buy posisi gitu ya, XAUSD atau gold gitu atau emas. Nah, trading forex itu ketika misalkan kita buy posisi, terus misalkan harganya ini berlawanan gitu ya, sehingga kan dalam hitungan account kita, ketika kita buy posisi, kalau ingin mendapatkan profit kan harus harganya itu lebih tinggi gitu ya dari letak posisinya. Nah, ternyata harganya berlawanan gitu. Trading forex itu enaknya kita bisa menggunakan beberapa strategi gitu ya. Strategi ini dinamakan biasanya strategi money management. Nah, contoh misalkan gimana? Strategi money management ini kita menggunakan money management yang ada, tapi kita menggunakan atau mengakali gimana caranya posisi kita nggak exit gitu ya, tapi dengan jangka waktu yang harapannya cepat, posisi itu bisa kembali terrecover gitu ya. Makanya strateginya gitu ya, seperti yang kita ketahui salah satunya adalah switching. Nah, ini strategi yang dipakai juga salah satunya di tekniknya Mbak Sandra. Gimana switching itu Mas Fajar? Misalkan ya ada pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu switching misalkan ya, atau belum ada yang belum mulai trading gitu, atau baru trading tapi masih menggunakan, karena basic gitu ya, masih basic, jadi menggunakan risk and reward ratio gitu ya, atau SLTP. Jadi switching itu salah satu strategi, ini strategi money management juga masuknya ya. Jadi ketika misalkan kita punya buy posisi, terus ketika sudah buy harganya berlawanan gitu ya, atau turun, nah itu kan kita minus. Ketika harganya turun ya, dalam misalkan kita analisa dalam periode tertentu lah ya, harganya turun gitu. Nah, ketika harganya turun, lalu ada konfirmasi yang bisa kita lakukan untuk entry kebalikannya. Nah, kita bisa lakukan entry sell di situ. Ya. Jadi jangan gak ada istilahnya langsung misalkan kena SL gitu ya, atau lossnya itu kita buat stop secara otomatis gitu ya. Ketika misalkan loss, stop udah gitu, enggak ya. Jadi memang kita manfaatkan strategi money management. Ketika misalkan kita posisi buy lalu harganya turun, ya kita cari momen sell-nya gitu ya, sehingga ketika kita entry sell-nya diharapkan bisa menutup posisi loss yang sudah terjadi kayak gitu. Dulu juga saya sempat punya ya teknik atau sistem trading yang menggunakan switching, strategi switching gitu ya. Salah satunya adalah, mungkin teman-teman masih ingat teknik gold miners ya. Dulu teknik gold miners juga menggunakan strategi switching. Padahal teknik gold miners tuh kerennya hanya menggunakan satu indikator aja. Ya. Dulu tuh menggunakan MA. Nah, itu sempat menjadi strategi yang mumpuni juga gitu ya. Karena menggunakan strategi switching sehingga sangat minim lossnya gitu ya.
Jadi ketika harganya naik gitu ya, kita entry buy, nah ternyata turun, kita entry sell, misalnya naik lagi, buy lagi. Tapi strategi money manajemennya ini di sini kita gunakan lot yang dikalkulasikan gitu ya, baik itu ditambah ataupun biasanya biar cepat gitu ya, orang-orang tuh atau trader tuh dikali. Jadi umpamanya misalkan kita punya buy posisi 1 misalkan ya, contoh misalkan saya buy di sini misalkan, buy harganya turun ke sini ya, misalkan buy 1 turun ke sini. Nah ketika turun kita sell 2 di sini, 2 lot. Jadi kita punya buy di sini lot 1 gitu ya, lalu turun ke sini kita sell lotnya 2, profit misalkan gitu ya. Nah kenapa strategi ini harus dikalkulasikan jumlah lotnya gitu? Karena supaya bisa profit. Kalau misalkan kita gunakan lot yang sama, yaitu namanya posisi locking gitu ya, bukan switching. Jadi kita punya buy di sini, turun kita sell di sini, itu locking. Kalau misalkan lotnya sama. Tapi kalau lotnya beda, ya kita bisa profit. Meskipun ada posisi buy-nya di sini 1 gitu ya. Karena kita punya posisi di sini sell 2. Jadi lot 2 itu untuk menutup loss gitu ya. Jadi kan 2 itu 1 sama 1 kan ya. Lot yang satunya untuk menutup loss posisi buy-nya. Lot satunya lagi ini untuk kita dapatkan profit. Nah, strategi switching ini biasanya digunakan oleh trader yang memang mempunyai strategi style tradingnya itu follow trend gitu ya. Jadi kalau misalkan marketnya naik ya kayak tadi ya, kalau marketnya naik ya dia buy, marketnya turun dia sell. Hanya untuk bisa menang dengan strategi follow trend seperti itu ya kita harus betul-betul menggunakan money management yang ketat gitu ya. Jadi dengan balance berapa gitu ya, kita bisa cocok menggunakan lot berapa juga kayak gitu. Nah, hancurnya gitu ya, terjadi problemnya gitu ya, yang sudah saya alami dulu itu strategi switching tuh ketika saya gunakan memang kadang ya trader tuh suka gini, suka jorok gitu ya. Jorok itu artinya dia pakai lotnya itu sembarangan gitu. Padahal misalkan contohnya udah saya riset bahwa dengan balance segini menggunakan strategi switching ini cocoknya lot 0,01 misalkan ya. Kadang kan kita sebagai trader tuh suka punya perasaan, bukan suka punya ya, tapi memang watak manusia mungkin ya, punya sifat keserakahan kayak gitulah ya istilahnya. Nah, kadang kita tuh suka iseng. Kalau secara riset atau rule kita harusnya pakainya ya 0,01 gitu ya. Tapi kita suka iseng, naikin 0,03, 0,02 misalkan. Nah, dalam strategi switching gitu ya, atau dalam strategi trading yang menggunakan money management yang ketat, nah ini sangat berbahaya gitu. Kenapa? Karena betul-betul harus kita ketat gitu ya, mengelola money management yang kita punya. Jangan sampai ketika kita riset menggunakan lot yang paling rendah misalkan, lalu trading menggunakan lot yang tadi ada kata-kata naikin biar profitnya gede. Nah itu kan bahaya, jadi bahaya gitu ya. Karena apa? Karena switching itu tidak akan, meskipun biasanya kalau saya gitu ya switching menggunakan batasan risiko gitu. Nah ketika trader yang tidak memasang batasan risiko gitu ya, market naik turun tuh pasti akan terus di follow gitu, follow trend. Nah, ini yang berbahaya. Yang jelas kalau misalkan lotnya ini sesuai dengan money manajemennya gitu ya, dengan modal yang trader itu punya, ini pasti sangat mumpuni tekniknya gitu ya. Karena betul-betul hampir jarang loss sama sekali gitu. Kenapa? Karena gini aja contohnya, mau market kemana-mana pun pasti diikutin gitu ya. Contohnya kayak gitu, kayak gini tadi ya. Misalkan kita buy posisi di sini, turun, ya kita sell profit.
naik misalkan ya kita buy lagi, turun lagi ya kita sell lagi gitu. Berharap sampai ujung-ujungnya tuh profit ataupun misalkan BEP gitu biasanya ngambilnya ya. Misalkan udah switch hampir 5 kali misalkan. Karena market sideways. Kalau sideways kan bolak-balik pasti tuluy terus di follow kan. Nah, ketika memang udah dirasa capek gitu ya. Trader kan juga pasti punya rasa capek gitu ya. Nah, ketika udah capek misalkan atau mentok ya biasanya kita cari momen atau titik harga di mana supaya kita bisa close break even point atau BEP kayak gitu. Dulu saya pakai gold miners, nih saya bocorin aja tekniknya ya. Cuman nah ini masih ada. Oh, ini masih ada indikatornya nih. Bentar, saya hapus dulu satu ya indikatornya. Ini masih ada tekniknya nih. 14 ya. Nah, gold miners itu adalah salah satu sistem trading yang memang pakai strategi switching juga ya. Jadi sifatnya memang follow trend. Nah, makanya di sini juga kita lihat ini pakai MA ya. Kalau ini hapus aja MACD-nya. Delete di console. Nah, jadi dulu saya sempat riset juga ditambahin sama MACD gitu ya. Ya itu pasti tiap sistem trading gitu ya. Kalau dari waktu ke waktu pasti ada risetnya gitu. Cuman ya dasarnya gitu ya, rule dasarnya itu seperti ini. Jadi kita kan ada ODP ya, ada poin ODP atau titik ODP. ODP itu kan open daily price gitu ya. Nah, si ODP ini menjadi syarat utama gitu ya untuk bisa trading menggunakan gold miners ini. Contoh syarat utama gimana adalah seperti ini. Misalkan lupa lagi ya, udah lama. Gini, ketika candle di atas ODP, maka kita mencari peluang buy ya. Karena secara tren harian ini artinya trennya naik kayak gitulah simpelnya ya. Nah, sebaliknya ketika candlenya ini di bawah ODP itu ini ya, tuh garis putus-putus yang munculnya itu setiap harga open ya. Ini kan ada separator harian nih, pembatas hari. Nah, ini muncul ODP-nya itu ketika harga open pas pembatas hari gitu ya. Ini hari Selasa kemarin, nah ini hari Rabu. Nah, si ODP itu munculnya tuh ketika muncul candle pertama gitu ya, atau harga open biasanya orang-orang bilang. Nah, ketika candle ini di atas ODP berarti kita mencari peluang buy. Nah, ketika candlenya di atas ODP, di bawah ODP berarti kita mencari peluang sell. Contoh, di sini ada indikator, ini adalah indikator gold miners ya, yang dulu. Kalau teman-teman member Trade Indo yang bisa akses library ya silakanlah dipelajari, itu ada. Kalau pengen indikatornya ya silakan hubungi saya, nanti saya kasih ya. Jadi rule-nya itu seperti ini. Oh ya, targetnya tuh 30 pip ya. Gold miners itu 30 pip, 20 sampai 30 pip. Gitu. Jadi kayak gini, contoh misalkan kita mau cari buy. Buy itu berarti candle di atas ODP. Ya. Candle di atas ODP. Nah, ketika saya belum jelasin juga ini si indikator gold miners-nya. Nah, indikator gold miners ini dia memiliki warna biru, kuning, dan merah. Jadi ketika di break oleh candle bullish, maka dia akan otomatis berubah warna menjadi biru. Ketika di break oleh candle bearish, dia akan berubah menjadi merah. Ketika misalkan candlenya ini bolak-balik di area biru dan merah, ketika candle ini bergerak di area garis gitu ya, maka dia akan menjadi warna kuning. Kuning ini artinya sideways lah ya, bukan sideways. Artinya ini nggak ada momen gitu ya, bahwa candlenya masih di situ-situ aja. Nah, contoh misalkan ini kan indikatornya berwarna biru.
berarti kalau biru kita mencari peluang buy. Buy-nya itu adalah ketika ada 2 candle di atas ODP dan membreakout garis dari indikator. Berarti kita di sini buy. Target 30 pip, clear. Buy di sini targetnya 30 pip, clear. Di sini ya. Candle ini clear. Nah, koreksi di sini warnanya merah. Tapi secara rule di sini belum bisa sell. Kenapa? Karena di atas ODP. Kalau di atas ODP ya kita fokusnya cari buy aja gitu. Berarti kita nunggu momen buy-nya aja. Di sini ada breakout lagi 1 2, buy lagi, target 30 pip. Clear. Kok jadi lebih banyak profit yang ini ya? Ini ya 1 2 candle kita buy, clear 30 pip di sini sebetulnya. Sini udah clear candle ini. Kayak gitu. Nah, sekarang turun, ya biarin aja turun gitu ya. Karena secara rule ya ini nggak masuk gitu. Sifatnya follow trend, meskipun sifatnya follow trend gitu. Tapi kita berpatok pada ODP, Open Daily Price. Oke, contoh hari berikutnya atau hari ini. Nah, kecuali kalau situasinya kayak gini. Ya. Kalau misalkan range antara candle dengan ODP-nya ini tipis seperti ini ya, meskipun dia di atas ODP ya kita bisa aja ambil posisi sell gitu ya. Contoh ini 1 2. Nah, karena range antara candle dengan ODP ini cukup tipis gitu ya, cuma 8 pip ya, ambil aja 1 2. Kita sell di sini. Target 30 pip, clear. Tuh. Nah, kalau ini enggak, karena apa? Karena jauh. Jauh. Ya, kayak gitu. Contoh, sekali lagi ya. Nah, ini seperti ini misalkan. Tapi kita lihat dulu ya, candlenya ini dengan ODP-nya berapa pip. Nah, ini masih bisa diambil karena masih tipis jaraknya gitu ya antara ODP dengan candlenya. Jadi kita masih aman buat lakukan entry posisi buy di sini. Buy 30 pip, clear. Terus mana lagi sellnya? Nah, ini sellnya, sell di sini. Target 30 pip, clear. Itu. Ini juga salah satu sistem trading gold miners ya, yang menggunakan strategi switching. Mana keren kan? Keren dong. Tapi memang pasti ada situasi apa ya? Situasi bukan expire ya, tapi memang suka ada situasi sistem trading itu memiliki fasenya gitu ya. Suka ada fasenya gitu. Down performance kayak gitulah. Bisa disebabkan oleh memang kan setiap periode itu market pasti berbeda gitu ya karakteristiknya gitu. Nah, ketika kita punya sistem trading A, B, C, D, kita gunakan sama-sama gitu ya. Itu pasti nggak bakal semuanya bisa profit gitu. Misalkan nih, Tradindo punya 7 sistem trading. Dengan periode sekarang itu pasti nggak bakal semuanya bisa profit gitu ya. Contoh misalkan kan nggak semua sistem trading buy semua gitu ya, atau sell semua, itu pasti kan beda-beda. Nah, itu yang salah satu yang menjadikan faktor gitu ya, bahwa setiap sistem trading ada fasenya gitu ya. Misalkan punya Mas Yohan sell, saya buy. Ternyata Mas Yohan yang profitnya ya, berarti memang fase market yang karakteristik market yang sedang terjadi untuk sistem trading yang saya punya ini kurang bagus lah, kurang cocok seperti itu. Sehingga lebih cocok dengan sistem trading yang punyanya Mas Yohan. Seperti itu juga bisa gitu ya, menjadi alasan. Tapi apakah kita harus paksakan gitu ya? Kita harus paksakan ya. Kalau misalkan dengan resiko yang kita ambil dan kita sudah siap gitu ya, dengan resiko yang sudah kita ambil, ya paksakan juga, itu menjadi salah satu solusi gitu ya. Kenapa? Karena fasenya itu tadi, ketika saya loss gitu misalkan, terus teknik yang lain profit,
saya trading loss misalkan. Terus berikutnya psikologisnya keganggu. Contoh lah kayak gini, duh saya udah loss gitu ya, saya nggak bakal trading lagi gitu. Ketika ada momen ternyata profit, nah itu yang menjadi apa ya, psikologi kita pasti agak keganggu gitu ya. Contoh gini, misalkan sinyal pertama saya ikutin sinyalnya Mas Yohan profit gitu ya, terus ikutin juga sinyal saya loss gitu ya. Nah sinyal kedua, saya nggak mau ikutin punyanya Mas Fajar, punya Mas Fajar tadi loss, saya ikutin punyanya Mas Yohan lagi, ternyata kebalik, Mas Yohan yang loss misalkan, Mas Fajar yang profit. Nah itu kan bisa terjadi seperti itu. Jadi menurut saya gitu ya, ketika teman-teman dapat bocoran sinyal misalkan ya, dari manapun, dari siapapun gitu ya, ya ikutin aja. Dan yang pasti jangan sembarang kita ikutin. Yang pertama harus kita lihat dulu resikonya seperti apa, sistem tradingnya bagaimana, terus juga apakah teknik tersebut menggunakan strategi yang seperti apa gitu ya. Karena gak mungkin misalkan saya share sinyal switching buat teman-teman yang memang sibuk banget gitu ya, karena pasti keganggu tradingannya. Pun sebaliknya gitu ya, saya nggak mungkin share sinyal yang menggunakan SLTP dengan range yang pendek gitu ya, dengan pada Bapak Ibu yang memang tradingnya fokus gitu ya. Nah ini juga menjadi perbedaan gitu ya, diferensiasi gitu ya. Tapi memang harus betul-betul kita tahu dulu resikonya seperti apa. Kalau udah tahu, udah deal dengan resikonya ya nggak jadi masalah gitu ya, sekalipun memang terjadi stop loss. Contoh misalkan seperti sinyal yang saya kirim di grup manapun, itu saya pasti berikan risk ya, kasih info risknya sekian kayak gitu. Yang mau follow silakan, yang enggak ya masa nggak mau profit, bukan gitu ya. Paling tinggi berapa pips, bisa berapa pips, enggak ya. Kalau target sistem trading yang tadi itu enggak kita atur berapa pipnya gitu ya, karena kita gunakan target tetap cuman 30 pip dalam satu kali momen entry itu. Jadi ketika ada momen sell ataupun buy ya targetnya 30 pip gitu. Oh ya, saya belum jelasin ya switchingnya. Switchingnya gimana misalkan? Oke, kita cari switchingnya ya. Switchingnya mana? Nah, switchingnya ada di sini. Ya ini pagi-pagi udah switching. Switchingnya gimana? Nah ini kan ada momen buy ya. Ada 2 candle di atas ODP. Terus indikatornya berwarna biru. Kita buy di sini. Ternyata turun. Aduh, turun nih. Ya, gimana nih? Ya switching. Switchingnya di mana? Switchingnya adalah ketika ada 2 candle yang berlawanan. Artinya berlawanan. Ini kan momen buy gitu ya. 2 candle di atas ODP dan indikatornya berwarna biru ya. Tinggal cari yang berlawanannya, berarti apa? 2 candle yang hitam di bawah ODP dan indikatornya berwarna merah. Yang mana? Nah, ini belum di bawah ODP. Berarti kita switchnya di sini. Berapa pip? 30 pip, switch 30 pip, clear. Kayak gitu. Switching ya. Nah, kalau di bawah ODP ya kita fokus sell aja, jangan ada buy. Nah, ini momen 1 2 kita sell 30 pip, clear. Ini momen lagi 1 2 kita sell di sini. Dapat nggak? Dapat, clear. Gitu. Nah, ini kalau kayak gini ini enak sebetulnya, tapi momennya dikit sih. 1 2 buy misalkan. Oh, tipis ini range-nya. Buy. Cuman 1 momen. Terus di sini 2 1 2 buy, clear. 1 2 switchnya di mana? Di sini switch 100 pip. 100 pip switch di sini, clear. Besoknya kayak gitu ya. Jadi
ini salah satu sistem trading yang dulu, yang jadul gitu ya. Tapi banyak digemari juga sama full time trading gitu ya. Karena dalam satu hari bisa 3 atau 5 kali momen gitu ya. Dengan target yang lumayan tinggi, 30 pip satu momennya. 30 pip satu momen kali 5 entry ya lumayan kan, 150 pip dapatnya kalau profit. Itu lumayan juga gitu. Wait, saya cek juga, ini sambil cek-cek ya. Takutnya ada pertanyaan yang gak saya kebaca gitu, terus nanti teman-teman marah, kan bahaya juga. Saya cek juga karena ini saya live sekalian langsung di 3 platform ya. Ada TikTok, yang kedua tadi ada Discord ya. Yang pertama Discord, TikTok, terus yang ketiga di grup Telegram. Langsung bareng semuanya ya. Halo warga Telegram. Yang mau indikatornya ya silakan hubungi admin gitu ya. Yang mau indikatornya. Bedanya Gold Miners dan Extreme Point apa mas? Bedanya ini adalah 2 sistem trading yang berbeda ya pastinya. Dan 2 sistem trading ini masing-masing memiliki apa ya? Cara atau rule tradingnya masing-masing gitu. Kalau yang Gold Miners dulu kan kita gunakan strategi switching gitu. Jadi baik buy atau sell ya dihajar terus gitu ya. Naik turun pun ya ikutin terus. Naik buy, turun sell, naik buy, turun sell dan teruslah seperti itu. Nah, sedangkan Extreme Point ini kita gunakan yang namanya SL dan TP. Jadi risknya itu lebih kita ukur di awal gitu ya. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang memang tradingnya tuh waktunya dikit gitu ya. Atau trader dengan waktu yang minim. Jadi ketika ada momen ya udah kita otomatis set stop loss gitu ya. Jadi bila mana harga ternyata nyentuh stop loss ya udah clear posisi gitu. Atau close posisinya udah clear. Kalau kena SL ataupun ya syukur-syukur kena TP kayak gitu kan harapannya. Nah, Extreme Point. Lalu yang membedakan yang kedua selain strateginya itu tadi yaitu apa ya, analisa teknikalnya gitu ya. Pasti sistem trading itu memiliki analisa teknikal atau rule teknikalnya gitu ya. Nah, si Extreme Point itu menggunakan 2 indikator. 2 indikator, ada yang namanya indikator stochastic oscillator dan di support juga oleh indikator tren yang bernama parabolic SAR. Nah, Gold Miners, Extreme Point itu adalah teknik yang betul-betul memanfaatkan momen ekstrim gitu ya dari suatu tren. Kalau misalkan Gold Miners dia kan lebih ke follow trend gitu ya. Mau naik atau turun ya dia pasti tetap ikut gitu ya. Cuman si Extreme Point ini yang berbeda. Kenapa beda? Jadi dia betul-betul memanfaatkan momen reversalnya gitu ya, memanfaatkan momen pembalikannya. Contoh kayak gini. Nih saya bongkar aja dulu lagi ya kayak tadi ini. Nah, Extreme Point ini dia memanfaatkan momen ekstrim dari suatu tren. Jadi kan tren itu nggak selamanya naik terus gitu ya. Kecuali emas gitu. Harganya naik terus gitu kan. Emas pun ya nggak naik strong kayak gitu, pasti ada koreksinya dikit-dikit kayak gitu. Nah, market itu sifatnya kan fluktuatif. Artinya fluktuatif adalah bolak-balik gitu ya. Fluktuasi, memiliki fluktuasi lah ya kayak gitu, bolak-balik gitu. Nah, ketika naik ya, ketika trennya naik itu pasti ada momen jenuhnya gitu ya. Kalau naik kan berarti market memang sedang dalam kuasa para buyer kan atau para pembeli gitu ya. Nah, para buyer itu pasti akan ada titik jenuhnya gitu ya. Titik overnya lah.
Contoh kayak gini logikanya. Ketika misalkan ada satu tren yang naik, gitu ya, itu pasti ada titik. Kalau kita bicara harga gitu ya, harga naik terus, itu pasti ada titik kayak gini. Ini tuh harga udah mahal banget gitu ya. Udah nggak bakal ada lagi orang-orang yang mau beli gitu karena udah mahal, udah mahal gitu ya, udah tinggi harganya. Nah, ketika ada titik seperti itu, maka para seller akan muncul. Para seller di mana atau siapa ini? Para seller yang sudah memang membeli harga dari sejak harga itu murah, gitu ya. Jadi dia, para seller yang di sini kan dia pasti sebelumnya membeli dulu kan. Nah di sini dia beli, harga naik kan. Nah ketika pada puncaknya, pada titik overnya, dia pasti akan menjualnya. Karena memang udah harganya udah mahal nih, udah mentok, udah waktunya kita jual gitu ya, turun lagi kayak gitu kan. Setelah jual itu pasti ada offer lagi. Ketika kita jual sesuatu itu pasti ada offer. Ini harganya udah murah banget nih. Saking murahnya pasti nggak bakal ada lagi orang yang mau menjual gitu ya. Karena lagi murah ya waktunya kita beli. Nah di situ bayarnya muncul lagi. Buy, semuanya naik lagi. Itu kan harga tuh terjadi seperti itu fluktuasinya ya. Secara logikanya. Nah, sekarang extreme point itu di sini kita mencari titik-titik ekstrimnya atau overnya dari suatu tren. Contoh misalkan pagi tadi ya. Kita lihat pagi tadi trennya mana? Turun. Kok bisa tahu tren turun ya? Nah, stokastik osilator di sini adalah indikator yang memberikan nilai dari suatu grafik harga gitu ya. Nilai di sini apa? Nilai di sini adalah nilai yang diukur dari harga minimal sampai harga maksimal. Jadi setiap harga itu pasti ada batasannya ya. Nah, batasan di sini adalah apa? Ketika harganya udah nyampe atau melebihi batasannya, maka kita katakan bahwa harga tersebut sudah over atau sudah ekstrim. Ya, tren misalkan lah, itu kan bahasanya bahasa harga gitu ya. Nah, bahasa tren kayak gini. Ini dia turun, ya, trennya turun. Nah, ketika grafiknya ini sudah melebihi batas bawah gitu ya, batas rendah ini, maka ini kita katakan trennya sudah ekstrim. Sehingga kalau trennya sudah ekstrim berarti kita menjadi seorang seller atau menjadi seorang buyer. Di sini harganya udah turun, udah murah banget nih. Masih mau jadi seller atau mau jadi buyer? Ya jadi buyer lah, harganya udah murah ya udah kita mau beli gitu. Logikanya seperti itu ya. Dan kita mencari peluang buy. Peluang buy-nya di mana? Peluang buy-nya adalah ketika grafiknya ini masuk lagi ke area tren, dan para Polixar memberikan pergantian tren juga yang asalnya dari turun menjadi tren naik di sini. Ya udah kita buy di sini. Asalnya 50 pip, targetnya 50 pip. Clear. Gitu ya logikanya extreme point dan gold miners itu seperti itu. Jadi kita betul-betul memanfaatkan momen ekstrim dari suatu tren. Nah, contoh misalkan tren kayak Citayam misalkan ya, tren Citayam Fashion Week lah ya. Tren yang betul-betul di dunia nyata. Kan pasti nggak selamanya Citayam terus sampai nanti 2090 gitu ya. Bonge terus kan nggak, pasti memang ada trennya gitu ya, ada masanya. Nah, orang-orang itu pasti akan ada masa jenuhnya. Nah, salah satu pun seperti misalkan tren yang terjadi pada suatu market. Market pun sama gitu ya, pasti ada bosannya. Gak mungkin dia turun terus, gak mungkin dia naik terus. Ada titik-titik di mana dia harus reverse atau balik gitu ya. Karena trader itu kan menyangkut para buyer, para pembeli dan juga para seller, para penjual. Nah, gak mungkin nih, karena kita ada dua, kita menjadi salah satunya, gak mungkin gitu ya. Misalnya kita menjadi seorang buyer terus buy, saya mau buy aja terus gitu.
mau sampai kapan gitu ya, dan sekuat apa modalnya gitu ya. Karena pasti banyak seller yang sudah menunggu. Ketika buy kita sudah naik tinggi dan jenuh, itu para seller yang di atas tuh udah nunggu. Nah, ayo lo, mau kemana lagi lo, mau kemana lagi lo, para seller pasti gitu. Ini udah waktunya gue nih buat sell kayak gitu. Nah, sell aja langsung. Karena memang udah pada titik yang sudah jenuh. Sebelum itu, oke. Jadi membahas analogi, membahas logika gitu ya. Trading itu seru gitu. Banyak persamaannya seperti halnya kita di dunia nyata lah ya, kayak gitu. Karena memang ini adalah suatu instrumen yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jual beli kan ini kehidupan kita sehari-hari ya. Tren itu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kayak misalkan reversal atau history repeat itself gitu ya. Bahwa meskipun kita pergi jauh gitu ya. Kita pergi ke mana misalkan jauh ke tempat yang paling jauh, kita pasti gak bakal lupa sama tempat kita lahir gitu ya. Misalkan kita udah ada di titik sini ya, kalau analogi ke market. Kita ada di titik sini. Padahal tujuan kita adalah ke bawah. Ke bawah gitu ya, tujuan kita adalah ke bawah. Meskipun kita pergi dulu ke sini, jauh banget gitu ya. Karena tujuan kita ke bawah ya, percaya pasti kita balik lagi ke bawah gitu ya. Atau seenggaknya balik lagi ke tempat titik kita asal gitu. Contoh saya mau pergi ke Surabaya, ternyata saya nyasar ke Jakarta gitu. Ya masa kita mau terusin nyasarnya kita sampai ke Sumatera gitu ya, terus aja ke sana. Enggak, tujuan kita mau ke Surabaya loh. Ya, seenggaknya kalau bingung atau misalkan kehabisan uang lah ya, kita balik lagi ke rumah lah misal istilahnya gitu ya. Sebelum kita lanjutkan tujuannya kita ke Surabaya gitu. Jadi meskipun artinya misalkan kita ada posisi sell di sini ya, teori history repeat itself itu, meskipun ada kita sell posisi di sini, harga naik kemanapun, history repeat itself. Bahwa sejarah itu pasti akan berulang gitu ya. Harga itu pasti akan berulang. Gitu. Pasti ke situ lagi. Nah, yang menjadi patokannya buat kita bisa berhasil gitu ya dan menang dengan psikologi seperti itu adalah modalnya. Modal yang kita punya itu bakal kuat nggak gitu ya. Ibaratnya tadi kita nyasar mau ke Surabaya tapi kita pergi ke Jakarta. Kalau kita punya uang banyak ya tinggal balik lagi ke ke tempat kita asal gitu ya. Lalu kita lanjutkan perjalanan kita ke Surabaya. Maka kita akan berhasil sesuai gitu ya plannya. Nah, kalau uangnya cukup gitu ya, mulus jalannya gitu ya, di jalan jalan tol, beli bensin pun bukan beli Pertalite ya, belinya Pertamax turbo gitu ya, bukan solar, tapi Dexlite gitu ya. Karena banyak uang, tapi yang memiliki uang terbatas, yang memiliki modal terbatas, ya boro-boro mau balik lagi, boro-boro mau benerin tujuannya gitu ya ke Surabaya, buat balik pun susah. Nah, sebagian trader adalah seperti itu psikologinya gitu ya. Jadi boros aja pergi gitu ya, pergi kemanapun boros aja gitu. Padahal nggak tahu ketika dia pergi ke sana itu tujuannya adalah tujuan yang salah gitu ya, kayak gitu. Nah, ketika udah boros di awal, nah untuk balik lagi kita tahu itu salah, lalu balik lagi karena boros di awal, ya kita mau lanjutkan perjalanan minimal ke asal seperti apa gitu ya, gimana gitu, karena uangnya udah habis di awal. Tapi kalau kita hemat, safety, low risk kayak gitu ya, tradingnya itu santai, dikit-dikit, asalkan profit kayak gitu ya, ya pasti akan selamat. Gimana pun kita jalan kita salah, sejauh apapun jalan kita salah, pasti kita akan selamat. Nah, itu logika yang harus kita tanamkan gitu ya sebagai seorang trader. Saya pun seperti itu. Jadi suka ada pertanyaan kan, kenapa
Mas Fajar plotting tuh santai gitu ya. Ya karena emang santai aja gitu ya. Money management yang saya pakai itu memang udah paling sesuai sama modal yang saya pakai. Sehingga ketika salah jalan pun ya saya santai aja gitu ya. Slow aja gitu. Enjoy aja gitu. USDJP-nya profit juga. Tadi saya ada 2 kali sinyal ya di sini buy. Targetnya 50 pip dan di sini saya sell, targetnya 60 pip clear. Total 110 pip ditambah USD JPY 20 pip, berarti 150 pip ya. Tapi hitungannya cuma 100 pip berarti ya. 3 kali 3 9. Oh ya, 110 pip lah ya. Segituan. Dikit kok profitnya. Gitu ya. Oke, warga Discord, apakah ada pertanyaan? Ini saya sharing sistem trading ya. Meskipun tadi di edukasi udah saya jelasin, tadi saya sharing juga ininya apanya, sistem trading yang dulu saya pernah pakai ya. Mungkin sebagian ada yang masih ingat, tadi saya ulas dikit sistem trading gold miners seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya, antara gold miners dan trading forex ini sangat berbeda ya, karena masing-masing punya rule, punya sistemnya masing-masing gitu ya, punya batasan risknya masing-masing. Nah, tinggal memang kita pilih aja. Nah, enaknya itu teman-teman kan gak usah riset dari nol gitu ya, tinggal cocok-cocokan aja. Yang mana nih yang kiranya cocok sama style trading saya misalkan ya. Oh, saya cocoknya karena waktunya terbatas, saya cocoknya pakai strategi yang lossnya itu udah di set di awal gitu ya, sehingga kalau terjadi ya udah fix gitu, kita udah tahu gitu. Kalau waktu tradingnya cuman dikit. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunakan sistem trading yang menggunakan strategi switching misalkan, atau averaging, atau bahkan marti gitu ya, kalau waktunya terbatas ya kita nggak punya kesempatan gitu buat menjalankan strateginya. Yang ada nanti kita misalkan follow, terus waktu kita terbatas gitu ya, sibuk, tiba-tiba market berlawanan jauh, ya udah die gitu ya. Apalagi tadi seperti analogi yang tersesat gitu ya, apalagi uang yang kita pakai selama perjalanan boros gitu ya, udah gak bakal selamat gitu. Nah, dari dulu gitu ya, banyak yang cerita ke saya tuh gimana ya caranya ketika kita terjadi loss gitu ya, berapa persen, gimana kita cara apa ya, psikologi seperti apa lah ya yang harus kita siapkan atau apa ya, terima lah gitu ya. Apakah kita harus emosi? Apakah kita harus apa? Emosi di sini artinya ya emosi kayak bukan emosi marah ya, bukan emosi wah, itu pun pasti ada sih sebenarnya ya, ketika loss marah itu pasti ada. Emosi di sini adalah emosi pengen mengembalikan gitu ya, karena udah loss. Tradingnya tuh bukan pakai rule lagi gitu ya, bukan pakai sistem trading lagi, tapi betul-betul pure pakai emosi. Nah, jangan sampai ini emosi yang mengendalikan akun trading kita ya, jangan sampai nih. Dan karena apa? Karena ketika sudah emosi yang mengendalikan akun trading kita ya, tujuannya kita pasti apa? Profit. Karena tadi saya bilang sifat manusia itu bukan sifat ya, tapi ya manusia itu sudah memang dari lahirnya memiliki sifat yang serakah gitu ya. Apalagi kalau ditambah emosi. Udah. Nah, sedangkan ketika kita menjalankan sesuatu, ketika dijalankan dengan emosi, ya itu pasti tidak akan baik gitu ya.
pasti itu tidak akan bagus buat kita gitu. Apalagi menyangkut dengan kerjaan gitu ya, atau menyangkut dengan modal yang sedang kita kelola gitu ya. Nah itu ya membahayakan. Tradingnya pakai emosi, terus loss lagi, emosinya makin besar gitu ya, akunnya makin kecil. Nah itu yang berbahaya. Pun ketika kita profit, jangan sampai akun trading kita yang mengendalikan emosi kita gitu ya. Mentang-mentang seneng gitu ya, wah entry aja gitu seenaknya, entry buy sell gitu ya. Wah profit ini terus gitu ya, profit terus. Itu kan menjadi overconfident menurut saya ya. Nah overconfident ini berbahaya ketika profit terus, lalu ada satu momen, ada kalanya momen terjadi gitu tiba-tiba habis gitu ya. Karena dasarnya kita ketawa ternyata ketawanya nempel gitu ya, seumur hidup. Nah itu yang berbahaya gitu ya, seumur hidup ketawa aja terus gitu. Nah itu yang berbahaya. Piala Dunia ngaruh ke market gak mas? Waduh, enggak ya. Karena ya ekonomi masih jalan gitu, buktinya bank-bank masih buka. Nah gitu. Kecuali kalau World Cup-nya ini bukan World Cup bukan World Cup sepak bola gitu ya, bukan World Cup olahraga gitu, tapi World Cup misalkan World Cup-nya World Cup perang gitu ya. Jadi negara bikin cup gitu, tapi cupnya ini cup perang gitu. Nah ini yang berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena pasti ada satu negara yang terancam mendapatkan kerugian yang besar. Apalagi perangnya di negara tersebut gitu ya. Ya itu pasti berdampak pun kepada negara-negara yang ada di sekitarnya gitu ya. Contoh misalkan kayak gini, Singapura ini perang sama Malaysia gitu, atau Singapura perang sama Indonesia lah ya. Nah negara-negara yang ada di sekitar Singapura dan Indonesia itu pasti akan terpengaruh juga gitu. Kenapa? Karena yang pertama, ekonomi pasti terganggu. Kenapa? Karena suplai barang gitu ya. Itu kan pasti negara-negara tetangga tuh ikut berpartisipasi gitu tentang perdagangan ekspor dan impor. Nah, ketika sedang berperang itu pasti gak jalan. Sehingga ketika tidak ada pergerakan ya dari pihak produsen, terus konsumennya kelaparan, nah itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan berpengaruh terhadap nilai suatu mata uang negara tersebut. Kayak gitu. Kalau Piala Dunia sih ya Qatar lagi trennya naik gitu ya. Qatar tuh lagi naik gitu. Karena pasti semua usaha, semua hotel, semua tempat restoran, F&B gitu ya, dan lain sebagainya itu pasti lagi tren yang bagus gitu. Nah lanjut lagi teman-teman, sorry ya, market sangat mengerikan. Jadi ketika saya lanjutkan yang tadi ya, sekali lagi jangan sampai ketika terjadi loss, jangan sampai emosi kita mempengaruhi akun trading gitu ya. Jadi tradingnya tuh pakai emosi, jangan sampai. Pun sebaliknya ketika profit, jangan sampai akun trading kita yang mempengaruhi emosi kita. Jadi ya mau profit atau loss ya jalankan aja gitu ya. Karena semua memiliki fasenya masing-masing. Seperti itu. Kalau profit ya enak gitu ya, bawaannya tuh enak.
Sekarang saya bisa live di TikTok ya, biar bisa FYP kayak konten-kontennya teman-teman gitu ya. Bukan itu sih yang saya harapin, cuman ya seru aja gitu live di TikTok gitu. Soalnya saya suka nonton juga live yang ini apa, joget-joget. Bukan ya, cuman seneng aja gitu, ada yang ngirim, tiba-tiba ngirim singa, ngirim paus gitu gitu ya, siapa tahu saya juga dapat gitu dari teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow TikTok, Instagram saya Fajar Prawira ya, karena semua kegiatan saya semuanya ya pure sharing, terus bagi-bagi ya ilmu yang saya punya gitu ya, meskipun masih terbatas tapi ya apa salahnya gitu buat saya sharing. Pun saya memberikan informasi seputar event-event kegiatan saya dan tim Tradindo gitu ya. Kayak contohnya misalkan waktu dekat ini saya mau ada seminar di Bandung tanggal 18 Desember ya. Itu event yang terdekat. Nah, di sana kita bisa sharing juga bareng-bareng. Ya, siapa tahu teman-teman punya masalah, ketemu sama saya bisa jadi solusi gitu ya. Membantu teman-teman. Silakan, itu eventnya tanggal 18 Desember di Bandung. Seminar plus coaching juga ada katanya dari Mas Denny, Mas Yohan, saya, Mbak Sandra, dan mentor lain. Oh. Udah sejam ya, kerasa ya. Jadi teman-teman tadi ya yang mau indikator gold miners ya silahkan. Terus teman-teman yang mau belajar sistem trading gold miners, silakan hubungi saya, nanti bisa private ya kapanpun dan dimanapun. Terus teman-teman mau belajar tentang extreme point ya silakan juga gitu ya. Teman-teman bisa hubungi saya, bisa hubungi admin online ataupun offline gitu ya, bisa juga. Soalnya saya kasih free, sekarang tuh saya kasih free semuanya ya. Apalagi indikator yang saya punya ya silakan lah, nanti saya kasih teman-teman, silakan. Terus atau teman-teman mau minta hasil video rekaman edukasi gitu ya yang udah saya record gitu ya dulu, silakan juga minta ke admin ya. Baik-baik kok, nggak pelit adminnya Tradindo, dan saya pun sama gitu ya. Jadi itu saja teman-teman, jangan lupa ya follow semua kegiatan saya di sosial media, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube juga ada ya. Saya juga share materi-materi edukasi tentang trading forex di sana. Dan jangan lupa juga tadi saya informasikan event seminar terdekat saya dan tim Tradindo di Bandung tanggal 18 Desember. Oke. Itu saja mungkin karena udah sejam lumayan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa membantu semua kegiatan trading teman-teman di manapun teman-teman berada ya. Tetap jaga kesehatan, be wise to be trader, and see you.